Nabi SAW pernah membuat kotak, pulang dari masjid, habis sholat, pakai tongkat beliau, buat kotak besar. Anggaplah seperti meja ini. Lalu Nabi SAW mengatakan, ini kotak kehidupan manusia. Artinya ada batas hidup dia. Lalu beliau garis dari bawah, lurus memotong garis kotak itu, terus sampai lewatin garis yang di atasnya, melewatin. Kata beliau SAW, ini perumpamaan yang sangat luar biasa. Ini angan-angan manusia, melampaui garis hidupnya. Semuanya mau dikejar. Gitu ya. Lalu Nabi SAW menarik dengan keras. Tadi itu cuma di garis biasa, ini enggak, dengan keras. Sampai beberapa tanah terbongkar. Beliau tarik dari sisi kanannya, kena garis kotak itu, kemudian memotong garis yang panjang tadi. Tapi beliau tidak lanjutkan sampai ke ujung, cuma di sisi saja. Dan tanahnya banyak terbongkar. Kata Nabi SAW, dan ini kematian yang akan memutus angan-angannya. Habis ceritanya. Berapa banyak teman-teman sekalian keluar mandi rapi, pakai motor yang bagus, mobil yang bagus. Mungkin dia nggak nabrak orang, dia ditabrak oleh orang. Mati. Orang hanya mengenang, oh si fulan, ya sudah. Oh ini dulu bajunya, oh itu celananya, oh itu sepatunya, oh itu mobilnya, oh itu rumahnya. Dan itu tidak akan berjalan lama, teman-teman sekalian. Nggak akan bertahan lama. Mungkin ayah kakek kita atau kakek kita dulu sudah tidak ada rumahnya, mana rumahnya? Begitu kita nanti. Rumah yang kita beli, lama-lama dibagi warisan, lama-lama dibeli orang lain, lama-lama begini dan begitu, ayo sampai habis. Dunia begitu, hanya kenangan. Ya akan bersama kita amal yang selalu teman-teman lalaikan. Sholatnya malas, tunda-tunda, asal jadi saja tidak khusyuk, malas, tidak mau zikir pagi sore, nggak mau baca Al-Quran, nggak mau ada di majelis ilmu. Ini sampai kapan mau lalai-lalai terusin? Ya. Yang ketiga, menyaksikan orang yang akan meninggal dunia. Kalau ada kesempatan, ini juga di poin kedua ini pernah ada seorang salafus saleh teman-teman. Beliau selalu menggali liang lahat di belakang rumahnya dan masuk ke situ. Masuk ke dalam, duduk sebelum tidur malam. Itu saja berapa menit, kemudian beliau masuk kembali lagi ke tidur di kamarnya. Gara-gara itu gak pernah tinggalin sholat tahajud. Gara-gara itu dia masuk liang lahatnya sendiri. Itu luar biasa. Ya. Saya pernah adakan pelatihan teman-teman sekalian di Makassar waktu itu. Di Jakarta juga berapa kali pernah saya adakan pelatihan itu. Di masjid saya bicara masalah kematian kurang lebih 2 jam. Masalah kematian, huru haranya, segala macam hadis-hadisnya, proses kematian orang beriman, proses kematian orang fasik, orang kafir, segala macam. Setelah itu saya minta panitianya, tolong panitia galikan liang lahat di sebelah masjid, lubang saja 1 kali 2 meter. Kebetulan waktu itu masjidnya memang ada tanah, ya. Kayak ini kan mungkin padat dengan bangunan ya, tapi itu tanah ada. Saya minta geranda jenazah disiapin, saya minta kain kafan dengan seluruh perlengkapan jenazah juga disiapin. Habis selesai ceramah saya bilang, Bapak Ibu, ada kebetulan untuk di masjid yang saya tablik akbar, di lantai 2 ada perempuan akhwatnya, ada panitia akhwat. Sudah saya sampaikan sebelumnya ada pelatihan ini. Lalu saya bilang, Bapak Ibu kita akan coba ya, pelatihan menjadi jenazah 5 menit. Ada yang mau ikut? Ada satu bapak berdiri, saya Ustaz. Baik. Bapak nanti naik di sini ada meja mungkin 2 kali dari ini ya, lebih besar dari ini. Di situ ditaruh kain kafannya oleh panitia. Saya bilang, Bapak nanti naik ke atas meja ya. Ini kain kafan akan saya bungkus, akan kami bungkus badannya Bapak. Tapi saya minta satu. Kalau Bapak sudah baik, tutup matanya, renungi Bapak sudah meninggal. Seakan-akan sudah mati. Anggap kalau sudah mati lah. Renungi seperti itu. Bisa Ustaz. Baik. Nanti apapun yang saya ucapkan Bapak renungi. Baik Ustaz. Naiklah dia. Begitu naik, baring, orang semua saksikan waktu itu. Ditutup, begitu subhanallah saya bilang tutup matanya Pak dan renungi sekarang, anggap Bapak meninggal dunia. Pada saat panitia meletakkan kain kafan pertama kali sentuh pipinya Bapak itu, nangis dia. Ditutup mata, dia bayangkan dia mati, ditempel di pipinya, nangis. Kemudian ditutuplah, diikat sampai kakinya, diikat bagian perutnya, tangannya pun kami letakkan di atas dada gitu kan, kiri di bawah dan kanan di atas. Lalu saya bilang, Pak, sekarang teman-teman panitia sedang membungkus jenazahnya Bapak, badannya Bapak ini. Bapak bahkan tidak bisa protes kepada panitia, jangan tangan kiri di bawah, tangan kanan aja, nggak bisa, ikut semuanya. Diikat kah, dilepas pakaiannya kah, semuanya sama. Bapak dengar di masjid ini, apapun hiruk-hiruknya, ada orang ngomong, ada orang ketawa, ada orang nangis. Kebetulan itu ada orang nangis di masjid, gara-gara lihat kejadian tersebut.
Maka anggap itu di rumah bapak pada saat bapak meninggal dunia. Tapi bapak nggak bisa protes, jangan ketawa, jangan nangis, jangan ngobrol, nggak bisa. Cuma bisa dengar. Sekarang Pak, renungi dan bayangkan semua tidak terkecuali, semua tidak terkecuali peluang amal saleh yang bapak sia-siakan. Kesempatan sedekah nggak mau sedekah, kesempatan sholat duha nggak mau, sholat malam nggak mau, ke masjid nggak mau, puasa nggak mau, abang nggak mau, semua nggak mau. Dan bapak butuh dengan pahala itu. Sekarang nyeselnya luar biasa karena nggak bisa perbaiki lagi. Dan bayangkan semua peluang dosa yang bapak nggak sia-siakan, semua bapak lakukan. Ada kesempatan bohong-bohong, zina-zina, riba-riba, nipu-nipu, semua dibuat. Dan bapak nggak sempat taubat, dan Allah akan hukum bapak sekarang. Itu dia nangis-nangis bapak itu. Luar biasa dia terisak-isak. Sampai banyak jemaah di masjid nangis waktu itu. Terus saya bilang, Pak, jenazahnya bapak kami akan angkat sekarang di geranda jenazah. Taruh di geranda. Resapi Pak. Tubuh bapak tersentuh geranda ini resapi. Dan bayangkan bentuknya. Ya. Naiklah. Kemudian saya bilang sekarang kami akan bawa bapak ke liang lahat. Kebetulan di sebelah kanan masjid waktu itu. Jalanlah. Begitu jalan saya bilang pakai mic, saya kembali ikut. Pak, ini detik-detik terakhir bapak bersama kami. Renungi itu. Jalan sampai ke sebelah masjid. Liang lahatnya saya sendiri turun. Saya buatin gumpalan tanah. Lalu saya taruh di situ. Kemudian saya suruh turun. Ayo kita turunkan. Bapak jangan buka mata. Turun, kemudian turunlah. Saya ikut pada saat itu, saya turun lalu diletakkan menghadap kiblat, gitu ya. Seperti ke liang lahat apa adanya. Setelah itu saya bilang semua panitia keluar, tutup pakai kain, jadi gelap. Terus saya bilang, Pak, sekarang buka matanya. Kami sudah tidak ada di dalam liang lahat itu. Dia sendiri bapak itu. Renungi, inilah tempatnya bapak sekarang. 1 kali 2 meter. Rumahnya bapak yang mewah, mobilnya yang mewah, keluarganya segala macam sudah nggak ada. Sekarang bapak sendiri. Sebentar lagi kami akan tutup kuburan ini dan bapak akan ditanya oleh malaikat tentang pertanyaan yang bisa menentukan bapak selamat atau tidak di akhirat. Sudah selesai, saya diamin mungkin sekitar setengah menit. Baik Pak, sekarang kami akan keluarkan bapak. Kita tidak tutup tentunya dengan tanah, dan dibuka kain tersebut, kita keluarkan bantu dia. Itu tuh dia keluar dari liang lahat, teman-teman sekalian, sempoyongan bapak ini. Jalan kayak orang pusing gitu. Saya pegang, saya bawa ke masjid, di depan mihrab begini, duduk melantai. Duduk kami melantai. Terus saya bilang, Pak, ini mik, tolong ceritain ke jamaah bagaimana rasanya jadi jenazah 5 menit. Itu dia pegang mik, gemetar. Ustaz, saya tobat Ustaz, saya durhaka sama orang tua, saya nggak sholat, saya begini. Dia cerita keburukannya sambil menangis, sambil tutup mata, seakan-akan di masjid ini nggak ada orang. Mungkin kalau tidak terjadi itu tadi dia nggak mau ceritain, tapi dia sendiri cerita. Kita tidak minta cerita sebenarnya, cuma pengalaman dia rasakan. Dia merasa menyesal kenapa dia lakukan semua perbuatan itu. Sudah selesai, orang kedua coba, orang ketiga coba, sampai 5-6 orang. Yang akhwatnya ada 1 orang yang coba di atas, ibu-ibu pingsan. Selesai, saya tutup acara, saya mengatakan, Bapak Ibu sekalian, ini cuma pelatihan. Kita masih bisa pulang ke rumah loh. Tapi demi Allah, satu waktu Bapak Ibu dibungkuskan kafan tidak akan kembali. Sekarang masih ada kesempatan, masih bisa perbaiki kalau ada kesalahan ibadah yang kurang, masih bisa bertobat kalau punya dosa. Kesempatan, jangan sia-siakan itu. Memang begitu teman-teman. Jadi mati itu bisa membuat kita jadi sadar tentang siapa kita, kenapa kita ada di muka bumi ini, pelanggaran kenapa harus kita segera bertaubat darinya, itu harus segera.